Cek satu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran suara saya ibu-ibu? Ada yang belum dengar? Di depan sudah penampakan. Bapak-bapak, suara saya jelas? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pagi, suasana masih dingin. Jawab salamnya masih lemas, Bu. Belum semangat. Saya juga doakan semoga yang jawab salam dengan penuh semangat dan lebih keras dari yang pertama. Yang belum dapat jodoh, segera disiapkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak jomblo juga sepertinya ini. Yang punya utang semoga meninggalkan tempat ini hutangnya lunas. Amin ya rabbal alamin. Kelihatan kalau kita ini banyak kreditan. Banyak yang punya utang. Dan saya doakan juga semoga yang jawab salamnya dengan lebih keras, Allah berikan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil bariyat. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat. Wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa asdaqul qailin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan segenap pengurus Yayasan Ibnu Katsir. Yang saya hormati pula direktur dan jajaran dari Puslit Kopi dan Kakao. Bapak Ibu, adik-adik, abang kakak, mbak-mbak, Mister dan Miss yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum ngomong minumnya sudah 3, Bu. Ini berarti 3 jam. Jam pertama, kedua, ketiga. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dalam suasana yang cerah, tidak ada hujan, matahari bersinar dengan terang. Kita bisa hadir melangkahkan kaki kita ke majelis ini, majelis ilmu, yang insya Allah majelis yang senantiasa dibarengi dengan para malaikat. Malaikat yang mendoakan kita dengan doa-doa kebaikan yang diangkat ke langit. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa hadir duduk bersama ibu bapak sekalian para jamaah dalam suasana di bulan Syawal, bulan silaturahim. Walaupun sebenarnya beberapa kali panitia menawarkan kepada saya untuk hadir di majelis duha ini untuk mengisi. Beberapa kali juga saya bilang saya akan carikan referensi. Terus terang Bapak Ibu, saya belum merasa pantas untuk berdiri dan duduk di sini sebagai pemateri. Kenapa? Karena 5 tahun saya sebagai panitia majelis duha. Rasanya masih jadi panitia, Bu. Ini Bu Kristi ya, tetangga saya di taman kampus sepertinya. Iya, Masya Allah. Ada ibu berdua ini, Bu, silaturahim kita di sini. Alhamdulillah, awalnya kemarin panitia meminta saya di bulan Ramadan. Waktu itu saya tidak berikan jawaban. Tapi sebelum berjawaban, ternyata panitia kirim SMS lagi, Ustadz, ternyata bulan Ramadan ini dipending. Alhamdulillah saya bilang. Berarti
saya tidak harus mengisi di majelis duha. Tapi ternyata dibatalkan di bulan Ramadan karena barang mepet dengan Idul Fitri. Akhirnya panitia menyampaikan, Ustadz, di bulan Mei nanti Ustadz yang kita minta ngisi. Bapak Ibu, karena ditodong, biasanya main tembak itu Ustadz Agus. Jadi pinter beriku dan halus cari nembaknya. Pokoknya Ustadz harus hadir di bulan Mei nanti. Waktu itu saya tidak sadar kalau bulan Mei adalah bulan Syawal. Dan alhamdulillah, keberkahan bagi saya, rizki bagi kita semuanya Bapak Ibu, bahwa di bulan Mei, majelis duha ini bertepatan dengan bulan Syawal. Artinya apa? Bahwa kesempatan kita, panitia sudah menyediakan majelis duha sebagai silaturahim. Majelis duha edisi spesial halal bihalal. Saya juga selama ini kalau ke Jember, datang dari Batu, terus terang, untuk datang ke taman kampus saja kesempat Bu. Biasanya datang, rapat, habis rapat, langsung balik. Sebenarnya kepingin bertemu dengan teman-teman. Saya banyak teman jamaah pengajian di PLN, di Al-Ikhwan, di Al-Furqan. Ya. Tapi ternyata tidak merasa punya waktu untuk bisa hadir bertemu secara langsung. Karena itu kesempatan pagi hari ini merupakan, saya bilang, rizki. Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hadir pada pagi ini sekaligus bisa bersilaturahim. Insya Allah hadir para sesepuh awal-awal as-sabiqun al-awwalun, jamaah yang setia di majelis duha, ya. Termasuk juga ibu-ibu. Ibu-ibu yang menangi majelis duha sejak pertama, coba angkat tangan. Ibu-ibu, ada paspor masuk surga Al-Quran dari panitia. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah saya melihat wajah-wajah yang sebenarnya saya kenal. Banyak sekali, ada Bu Dini. Bu Dini sehat alfiat ya. Alhamdulillah bisa hadir ya. Beliau ini jamaah setia majelis duha. Sebelum majelis duha beliau sudah ikut pengajian dengan saya gitu. Jadi karena itu beliau sepertinya tidak pernah ketinggalan mengikuti majelis duha. Coba saya ingin tahu Bapak Ibu yang pernah ikut majelis duha edisi pertama, coba angkat tangan. Satu, bawa Pak. Dua, Ibu. Ternyata Bu Dini sendiri yang di sini ya. Dari Ibu. Dari Bapak-bapak ada dua. Bapak Ibu tadi Pak Agus, Ustadz Agus sudah menyampaikan bahwa majelis duha pertama kali kita rintis di tempat ini tanggal 27 Mei 2012, setahun setelah Ibnu Katsir berdiri. Alhamdulillah sampai usia 12 tahun masih istiqomah di tempat ini juga. Dan kita sampaikan terima kasih kepada jajaran Pupil dan Kakao, terutama kepada mantan direktur waktu itu Bapak Dr. Teguh Iswahyudi MN, bersama dengan juga direktur yang berikutnya adalah Pak Dr. Misnawi. Kemudian direktur setelah Pak Dr. Misnawi adalah Dr. Agung. Dan sekarang yang menggantikan beliau adalah Bu Dini. Namanya Bu Dini juga Bu ya. Ibu direktur yang sekarang. Namanya sama dengan jenengan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi, ada yang tahu tema kita majelis duha hari ini? Masih buka HP dulu. Izin saya berdiri Bapak Ibu ya. Kalau saya ngantuk atau kalau duduk takutnya ngantuk Bu. Bapak Ibu, tema majelis kita hari ini adalah istiqomah menapaki peta jalan takwa. Ibu-ibu, ada 3 kata kunci di sini. Istiqomah, jalan takwa, peta. Ternyata takwa itu ada petanya, Bu. Sudah tahu petanya? Sudah dapat? Ada yang sudah dapat petanya jalan takwa? Belum semua ya. Bapak Ibu rahimakumullah, istiqomah.
Ini satu kata yang mahal, yang mudah kita ucapkan, tapi ternyata sulit untuk kita lakoni. Ada ibu-ibu yang namanya istiqomah di sini? Atau bapak yang punya istri namanya istiqomah? Berbahagialah kalau ada seorang suami yang mendapatkan istri namanya istiqomah. Karena insya Allah istrinya pasti adalah ahli surga. Karena orang yang istiqomah dijanjikan Allah sebagai salah satu penghuni surga. Ibu-ibu, istiqomah itu mahal. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendapatkan karunia hidayah dan taufik dari Allah. Istiqomah dalam iman dan Islam, inilah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya istiqomah ini tidak bisa dihargai dengan harta, tidak bisa dihargai dengan uang. Saking mahalnya harga dari istiqomah ini. Itulah sebabnya Imam Hasan Al-Basri, beliau ketika menyebut istiqomah, kata istiqomah, atau menjumpai ayat dalam Al-Quran tentang istiqomah, maka beliau langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberikan rizki berupa istiqomah. Ibu-ibu, kalau kita berdoa kepada Allah, rizki itu artinya apa? Gambaran kita adalah harta, uang gitu ya. Tapi para salafus saleh mengajarkan kepada kita bahwa rizki itu bukan hanya uang, bukannya harta. Tapi rizki yang paling penting yang kita minta kepada Allah diantaranya adalah istiqomah ini. Karenanya bagi orang yang diberikan kesempatan untuk istiqomah, maka dia mendapatkan rizki yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, istiqomah ini mudah atau sulit? Mudah atau sulit? Sulit atau sulit sekali? Ngaku bu ya, jujur kita. Ibu-ibu, istiqomah ini ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat atau berat sekali? Berat sekali bu ya. Kalau ringan namanya istirahat, kata Cak Lontong. Ibu-ibu, istiqomah ini tidak gampang. Istiqomah ini berat, sulit, bahkan sulit sekali. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa menjadi istiqomah itu adalah karunia yang besar. Dan tidak banyak orang yang mendapatkan karunia rezeki berupa istiqomah ini. Tapi istiqomah akan menjadi ringan, Bapak Ibu, ketika kita punya panduannya. Nah, itulah sebabnya judul kita majelis hari ini adalah kajiannya menapaki peta jalan takwa. Istiqomah, menapaki peta jalan takwa. Jadi kalau kita sudah punya petanya, kira-kira sulit atau mudah, Bu? Mudah atau sulit? Bisa jadi istiqomah itu sulit atau bahkan sulit sekali karena kita belum punya panduannya. Ya. Apalagi istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tes sekarang Bapak Ibu. Di bulan Ramadan kemarin, saya yakin semua Bapak Ibu ini punya target tilawah, bahkan lebih dari 1 kali khatam. Betul Bu ya? Ada yang mungkin 2 kali, 3 kali, bahkan ada 5 kali, bahkan lebih dari itu. Karena saya pernah jumpai tahun kemarin di Malang itu, ada seorang ibu-ibu yang mendapatkan hadiah umroh. Kenapa? Karena dia orang yang satu-satunya angkat tangan ketika disebut siapa yang dapat target khatam Quran 7 kali selama bulan Ramadan. Yang dapat juara siapa, Bu? Bapak atau ibu-ibu? Ternyata ibu-ibu. Bayangkan, Bu. 7 kali khatam. Kalau bapak-bapak itu mentoknya di 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena ternyata yang lebih sergap itu ibu-ibu. Di tengah kesibukannya, ternyata bisa ngejar target sampai 7 kali. Ibu-ibu, bapak-bapak juga sama. Di bulan Ramadan, kita punya target untuk khatam Quran dengan semangat yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semangat kita baca Quran, semangat kita tilawah Al-Quran di bulan Ramadan dan sekarang
masih membara seperti kemarin atau semakin kendor? Adik-adik, bagaimana Bu Dini? Semakin membara atau redup pelan-pelan? Ibu-ibu, saya yakin, saya paham berapa pengajian ibu-ibu di sini itu berlomba-lomba untuk khatam Quran di bulan Ramadan. Sekarang pertanyaannya, berapa target kita setiap hari atau setiap bulan selama 1 bulan di luar Ramadan? Menurun atau naik? Menurun atau naik? Gak ada yang jawab ya. Menurun atau naik? Menurun. Bapak Ibu, di bulan Ramadan kita semangat, selain sholat tarawih juga sholat tahajud. Bahkan sepertinya tidak rasa capek. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang semangat kita untuk bangun di waktu malam di bulan Ramadan masih sama dengan di bulan Syawal? Sama atau tidak? Naik atau menurun? Menurun, jujur ya. Bapak Ibu, demikian juga semangat kita untuk sedekah di bulan Ramadan, berinfak, berzakat. Begitu luar biasa di bulan Ramadan. Rasanya semua amalan kita borong dan tidak ada yang ketinggalan. Pertanyaannya adalah, apakah semangat kita untuk bersedekah sama dengan di bulan Ramadan? Sama atau tidak, Bu? Ternyata tidak sama. Jujur, sama, Bu. Ternyata semangat kita di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan berbeda. Dan semuanya rata-rata berkurang dan menurun. Inilah persoalan kita. Istiqomah dengan amalan-amalan yang mampu kita lakukan di bulan Ramadan itu tidak mudah. Jangankan dalam kondisi melampaui gitu ya. Minimal setara saja itu berat. Dan paling-paling adalah pasti lebih rendah dari kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan. Sama, Bu ya. Itulah istiqomah. Berat, tidak mudah. Istiqomah tidak ringan. Sulit, bahkan sulit sekali. Tapi Bapak Ibu, ketika kita paham bahwa ternyata Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita peta, jalan untuk istiqomah itu, maka ini akan bisa memudahkan kita. Inilah salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka bersama surat Al-An'am ayat yang ke-153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca bersama. Semoga ayat ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, Allah katakan, inilah jalanku mustaqimah, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah ia, kata Allah. Wala tattabi'us subula, dan jangan sekali-kali, kata Allah, kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalanku. Ini sebab mudah. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan yang lain selain jalanku. Fatafarraqu bikum an sabili. Karena ketika, kata Allah, kalian mengikuti jalan yang lain selain jalanku, maka itu bisa mencerai-beraikan jalan kalian, mengacaukan, dan resikonya adalah tersesat. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat, kata Allah. Inilah perintah, inilah nasihat bagi kalian, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibu rahimakumullah, kalau tadi kita mengatakan dan mengaku, menyadari bahwa istiqomah itu berat, sulit, tidak mudah, tidak ringan gitu. Tapi kira-kira kalau kita membaca ayat ini, ada gambaran tidak?
Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa ya, Allah menunjukkan kepada kita yang pertama peta jalan yang lurus itu, yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya dan menapakinya. Ya. Ini yang pertama. Sudah ada petanya, sudah ada mapnya. Yang kedua, di mana kita mendapatkan peta jalan yang lurus itu? Maka Allah juga tunjukkan kepada kita yang dimaksud wa anna hadza sirati adalah Al-Qur'an. Di mana Bapak Ibu? Peta itu ada di mana? Dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah peringatkan kepada kita, jangan sekali-kali mengikuti jalan yang lain. Karena jalan lurus, jalan satu-satunya itulah jalan Allah. Jalan yang mengantarkan kepada keselamatan, kemenangan, kebahagiaan, dan kemuliaan dunia dan akhirat. Tapi ketika kata Allah, kalian mengikuti jalan yang lain, maka berbahaya. Pasti tersesat. Tidak menemukan jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tadi ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun hambanya yang melaksanakan wasiat untuk menempuh jalan yang lurus ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu, sekarang kita paham. Kalau istiqomah itu, sebelum kita tahu ada petanya, ada petunjuknya, terasa sulit, kita meraba-raba. Tapi sekarang kita punya gambaran bahwa ternyata untuk istiqomah itu Allah sudah tunjukkan kita jalannya. Allah berikan kita petanya gitu. Karenanya masih terasa sulit atau mudah? Atau masih terasa berat? Ini contoh Bapak Ibu, kita semua punya HP sekarang ya. Punya HP. Dalam HP kita itu ada aplikasi namanya Google Map, betul ya? Ibu-ibu kalau pesan Grab atau Gojek itu tinggal klik posisinya di mana, nanti yang ngantarkan Bang Gojek tinggal mengikuti arahan dari siapa? Mbak Google gitu ya. Betul ya? Bapak Ibu, kira-kira aplikasi ini memudahkan atau menyulitkan bagi kita? Memudahkan, betul ya? Kenapa? Karena bagi kita yang tidak pernah mengunjungi atau melewati suatu tempat tertentu, dengan aplikasi ini ternyata kita dihantarkan dengan mudah. Walaupun memang ada yang tersesat. Ada punya pengalaman? Ya, ternyata tiba-tiba jalan buntu di tengah sawah yang sempit. Kenapa, Bu? Karena salah setting gitu. Seharusnya settingannya adalah mobil kendaraan roda 4, ternyata settingannya jalan kaki gitu. Yang salah siapa, Bu? Aplikasinya atau orangnya? Orangnya yang salah. Aplikasinya pinter, cerdas. Bapak Ibu, kalau saja aplikasi buatan manusia sudah memberikan kita banyak bantuan, memudahkan ketika menuju suatu tempat yang kita inginkan, ternyata dia akan memandu kita dengan begitu jujur dan sabar. Bahkan kalau kita salah, belok kanan, jangan belok kiri, apa katanya? Ya? Putar balik gitu ya. Betul, Bu? Bapak, adik-adik yang biasanya punya pengalaman, nyoba misalnya aplikasi Google Map, ternyata beloknya sebenarnya petunjuknya ke kanan, ternyata belok kiri. Apa katanya Mbak Google? Ya, disuruh putar balik. Karena kalau terus maka tersesat. Ibu-ibu, inilah gambarannya. Kalau saja aplikasi buatan manusia ini mampu mengantarkan kita, mampu memudahkan kita menemukan alamat yang tidak pernah kita kenal, jalan yang tidak pernah kita lalui, gitu, sampai pada alamat yang ingin kita tuju. Gitu. Lalu kemudian, kalau peta dalam Al-Quran itu siapa yang buat? Siapa desainernya? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau aplikasi tadi banyak kurangnya, bisa salah kadang-kadang, bahkan bisa menyesatkan karena buatan manusia. Tapi kalau aplikasi buatan Allah, peta itu adalah buatan Allah, dia mengatakan ini jalan yang lurus harus ditempuh, maka garansinya adalah
mustahil kita akan bisa tersesat. Kenapa? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan burhan, petunjuk yang berisi kebenaran yang tidak pernah bisa diragukan. Kebenaran yang absolut. Burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, sinar yang menerangi, yang tidak mungkin membuat kalian tersesat ketika menggunakan petunjuk dari nur Al-Qur'an itu. Ibu-ibu, inilah persoalan kita gitu. Kalau saja peta atau manual booknya Allah sudah tunjukkan kepada kita dan garansinya gitu. Tadi ayat yang saya baca ada di surat An-Nisa ayat 174. Adik-adik yang baca Quran bisa dibuka di akhir surat An-Nisa. Allah tegaskan bahwa ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum. Telah datang kepada kalian burhan. Apa itu burhan? Bukan Pak Burhan ya. Burhan, bukti kebenaran. Jadi tidak pernah Quran ini akan berbohong, menipu, apalagi kemudian dia salah. Tapi bisa diuji kebenarannya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran ini seperti sinar yang menerangi jalan kita. Tidak mungkin orang akan tersesat atau salah jalan, salah alamat ketika dia menggunakan petunjuk dari Al-Quran ini. Inilah garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, untuk kita istiqomah menapaki jalan lurus itu, Allah sudah berikan kita manual booknya. Allah sudah berikan kita petanya. Tapi terkadang jalan lurus bukan jalannya yang salah, tapi manusianya yang salah memilih jalan. Betul Bapak Ibu ya? Yang salah siapa? Sebagaimana tadi bukan aplikasinya yang salah, tapi terkadang penggunanya, usernya yang salah setting. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran sebagai sebuah garansi dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Apa artinya? Dalam ayatnya Allah menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, inna hadzal Qur'an yahdi, dia pasti memberikan petunjuk selalu senantiasa sampai hari kiamat. Tidak pernah berhenti memberikan petunjuk arah yang benar tentunya. Yahdi lillati hiya aqwam, dan petunjuknya adalah yang paling lurus, yang paling benar, aqwam, yang tidak ada tandingannya. Artinya bahwa petunjuk jalan Allah yang diberikan kepada kita itu tidak mungkin palsu. Dan tidak mungkin juga akan menyesatkan gitu. Mustahil. Karena garansinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa makna wasiat dari Allah di ayat yang kita baca tadi di awal? Surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 153. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat Allah. Wasiat untuk menapaki jalan yang lurus, yang petanya sudah ada dalam manual book yang Allah sudah turunkan sebagai penuntun petunjuk bagi kita, guidance yang jaminannya tidak mungkin akan menyesatkan kita. Nah, karena itu makna dari ayat tadi, wasiat Allah tadi, ini juga bagian dari aplikasi dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan dalam setiap sholat kita. Ihdinas shiratal mustaqim. Bapak Ibu, ini adalah doa. Apa artinya? Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bahkan doa ini kita ulang berulang-ulang minimal 17 kali setiap hari.
Berapa kali, Bu? 17 kali, itu minimal. Belum sholat sunnahnya. Artinya betapa pentingnya kita meminta, memohon petunjuk Allah agar istiqomah menapaki jalan lurus ini. Sampai Allah mewajibkan kita. Jadi tidak sah hukumnya kita sholat kecuali harus membaca ayat ini. Karena Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di antara rukun-rukun sholat. Meminta, memohon, mengharap agar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penting bagi kita. Kenapa kita harus mengulang-ulang doa, minta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, karena kita tidak tahu ya, ujung hidup kita di dunia ini seperti apa. Bapak Ibu, siapa yang bisa memastikan bahwa nanti kita meninggal dalam kondisi yang baik? Atau bisa jadi bahwa kemungkinannya adalah kita su'ul khotimah. Na'udzubillah. Bapak Ibu, ini persoalan yang serius gitu. Jadi relevansi daripada doa kita tadi gitu. Karena ini fenomenanya gitu. Bahwa ternyata ujung hidup kita itu tidak ada bisa menjamin. Kita tidak bisa menggaransi diri kita apakah akhir hidup kita termasuk dalam kondisi yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. Bapak Ibu, di antara dua pilihan ini yang kita minta kepada Allah, yang pertama atau kedua? Bapak, saya ingin tanya, kalau kita ingin meninggal, kita ingin yang pertama atau kedua? Meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mas, adik-adik, kepingin su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kalau pilih istri, nanti pilihnya yang namanya siapa? Ramadan? Kalau Ramadan, kepingin dapat pasangan nanti yang mana? Ya? Pasti husnul khotimah. Betul, Bu ya? Doa kita kepada Allah yang selalu kita mohon, yang kita harap adalah kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Makanya ada jamaah pengajian ibu-ibu namanya jamaah husnul khotimah. Ada di pojok beliau. Ternyata Bu Ana, Bu Izzah deh. Masya Allah. Sampai gak kenal, Bu. Ini ibu dari Istiqomah, husnul khotimah. Yang pengajiannya namanya husnul khotimah. Karena salah satu doanya adalah agar kita meninggal, mengakhiri hidup kita dalam kondisi husnul khotimah. Ibu-ibu, ini minta kita kepada Allah. Permohonan kita. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita bisa mengakhiri hidup kita bertemu dengan Allah dalam kondisi yang baik? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ini menyampaikan salah satu fenomena. Ini fakta yang pernah terjadi pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang dikenal oleh sahabat yang lainnya adalah orang yang pasti ini ahli surga. Kenapa? Karena dia seorang mujahid fisabilillah, seorang pejuang. Dia adalah orang yang paling terdepan ketika ada panggilan jihad membela agama Islam. Tapi kata Rasulullah tiba-tiba, si fulan ini adalah ahli neraka. Para sahabat kaget dan tidak percaya. Akhirnya kemudian sahabat yang lain itu menguntit, memperhatikan dan memantau sahabat ini. Kenapa Rasul mengatakan sahabat ini adalah ahli neraka? Padahal kita mengenalnya, kata mereka, adalah orang yang paling layak masuk surga. Karena terdepan dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya bagus, pribadinya bagus. Akhirnya satu ketika sahabat ini membuktikan apa ucapan Rasulullah SAW. Sahabat ini dalam sebuah peperangan ditemui dia terluka parah. Saking tidak tahan dengan sakitnya, akhirnya dia menghujamkan pedangnya dan ditembuskan ke dadanya sendiri sampai dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ibu-ibu, itu husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Seorang pejuang fisabilillah yang dianggap adalah orang yang paling layak masuk surga, ternyata akhir hidupnya bunuh diri. Na'udzubillah, dia adalah orang yang disebut sebagai su'ul khotimah. Itulah kata Rasulullah, kenapa sebelum dia meninggal itu harus katakan, si fulan ini
adalah ahli neraka. Itulah kata Rasulullah, innal abda la ya'malu fima yaran nas amala ahlil jannah. Bisa jadi kata Rasulullah, seorang hamba dia dipandang oleh manusia lain layak masuk surga, tapi ternyata dia akhir hidupnya adalah menjadi ahli neraka. Atau sebaliknya kata Rasulullah, wa ya'malu fima yaran nas amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Tapi bisa jadi juga sebaliknya. Ada orang yang dianggap orang ini pasti masuk neraka dengan amalannya, dengan prestasinya, dengan track recordnya gitu. Tapi ternyata di akhir hidupnya justru dia termasuk orang yang masuk dalam ahli surga. Sehingga kata Rasulullah, wa innamal amal bil khawatim. Sesungguhnya amalan orang itu tergantung ujungnya. Bapak Ibu, amalan itu tergantung akhirnya. Amalan itu tergantung penutupnya. Seperti apa kita mengakhiri hidup kita, itulah gambaran nasib kita nanti di akhirat. Harga surga dan neraka kita di hadapan Allah ditentukan dengan ujungnya. Itulah pentingnya istiqomah. Istiqomah menapaki jalan ketaatan kepada Allah SWT, sampai kita pastikan bahwa ketika menghadap Allah, meninggalkan dunia ini, kecuali dalam kondisi kita membawa iman dan Islam kita. Itulah nasihat Allah yang sering diulang-ulang dalam setiap khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kata Allah kecuali dalam kondisi membawa iman dan Islam. Istiqomah. Bapak Ibu rahimakumullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya. Makanya pesannya dari Cak Lontong, maka istiqomahlah. Inilah judul dari kajian kita, istiqomah. Ada satu kisah yang lain Bapak Ibu, yang saya ambil dari salah satu kisah tabi'in. Kalau tadi kisah sahabat Rasulullah SAW, tabi'in ini adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW secara langsung. Artinya generasi berikutnya. Kisah ini sangat populer. Seorang pemuda yang dikenal sebagai pemuda yang tampan. Seorang hafidz Quran 30 juz. Seorang pejuang juga. Dia dikenal sebagai pemuda yang sangat alim. Pemuda yang soleh. Akhlaknya, perangainya, ibadahnya, kezuhudannya tidak bisa diragukan. Tapi ternyata ujung hidupnya dalam kondisi murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Kisah ini dikenal sebagai pemuda yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Walaupun juga ada yang menyangkal bahwa Abdah bin Abdurrahim ini adalah orang yang meriwayatkan, yang menceritakan tentang sosok ini. Dalam satu sumber yang lain, saya menemukan bahwa Abdah bin Abdurrahim adalah guru dari Imam Nasa'i. Beliau menceritakan pemuda yang dimaksud adalah pengikutnya, atau binaannya, atau muridnya. Bapak Ibu, sebutlah namanya Fulan, seorang pemuda yang dikenal seorang pemuda yang sangat banyak wanita tertarik kepadanya karena dia pemuda yang tampan, ganteng, kemudian tidak pernah absen ketika diajak berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah. Dia paling terdepan dan menjadi andalan gitu. Setiap saat ketika ada musuh, maka dia yang maju, dan tidak pernah musuh bisa selamat di tangan dia. Bahkan yang paling istimewa, pemuda ini adalah hafidz Quran 30 juz seperti para santri kita ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian dengan Abdah bin Abdurrahim atau si Fulan? Dalam sebuah peristiwa pengepungan benteng Romawi pada perang salib, dia termasuk orang yang diandalkan untuk mengepung benteng itu. Tapi dalam prosesnya,
tiba-tiba dia pandangannya tertuju kepada seorang gadis Romawi yang cantik jelita. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tertarik dengan wanita itu. Dia terpesona dengan kecantikannya. Padahal wanita adalah wanita Nasrani, Kristen agamanya. Beberapa kali dia menjumpai wanita itu, saking tidak tahannya, akhirnya dia memberikan diri untuk mengirim surat kepada wanita itu. Dia sampaikan isi hatinya. Dia mengatakan, saya adalah pemuda yang mengagumimu. Saya ingin memilikimu. Dan saya ingin menjadikanmu sebagai istriku. Bagaimana caranya? Kira-kira jawabannya seperti apa? Jawaban wanita itu cukup singkat dan padat. Dengan satu kata saja, mudah. Syaratnya cukup kamu tinggalkan agamamu, kamu masuk Kristen. Maka saya siap menjadi istrimu. Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Ternyata Abdah bin Abdurrahim seketika juga mengiyakan permintaan dari wanita Kristen tadi. Dan akhirnya dia murtad. Pasukan kaum muslim terguncang. Seperti down mentalnya. Bayangkan, pemuda yang dibanggakan, yang selama ini adalah orang yang terdepan membela agama Allah, tiba-tiba dia murtad. Menikahi seorang wanita Kristen. Dan Abdah dicoba dinasihati oleh para sahabat yang lain. Ternyata tidak mempan. Kenapa? Karena hatinya yang sudah terpesona dengan wanita Kristen itu tidak mampu kemudian diganggu gugat. Dan keputusannya untuk menikahi wanita itu dengan syarat dia keluar dari Islam, murtad, dan menjadi Kristen adalah menjadi pilihan hidupnya. Bapak Ibu, inilah kisah yang pernah terjadi pada zaman tabi'in. Sampai pada akhirnya kaum muslimin, sahabatnya mencoba untuk menyadarkan Abdah bin Abdurrahim. Tapi dia mengatakan, saya tidak bisa dipengaruhi siapapun. Para sahabat mengatakan, di mana Al-Quran 30 juz itu? Sampai kemudian merelakan, menggadaikan agamamu, imanmu. Apa dia bilang? Ini adalah pilihanku. Bagiku cuma ada tersisa 2 ayat saja yang menjadi hujah dia untuk murtad. Dan pada akhirnya dia meninggal, sampai meninggal itu dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, husnul khotimah atau su'ul khotimah? Su'ul khotimah atau su'ul khotimah atau husnul khotimah? Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, inilah fenomenanya. Kenapa kita harus minta petunjuk kepada Allah? Berdoa. Dan kita mengulang-ulang doa untuk istiqomah itu. Karena tidak ada yang menjamin bagaimana kita mengakhiri hidup kita. Karena kata Rasulullah, wa innamal a'mal bil khawatim. Karena sungguhnya akhir hidup kita itu ditentukan oleh ujungnya. Bapak Ibu, ini barangkali kisah yang lain. Ini kisah yang update. Kita ambil dari kisah yang terjadi pada masa kita hari ini. 2016 dulu, ada sosok yang sangat terkenal di Indonesia. Saking terkenalnya, dia dikenal oleh bukannya orang Indonesia, tapi orang seluruh dunia. Terkenal karena tercemar. Dialah gembong narkoba. Mohon maaf, ini bukan kita gibah, tapi ini ibroh, kita ambil pelajarannya. Ini tentang sesuatu yang baik. Bapak Ibu masih ingat namanya Freddy Budiman almarhum? Freddy Budiman. Betul ya? Dia adalah seorang gembong narkoba yang divonis mati pada tahun 2016. Betul Bu ya? Masih ingat gak? Tapi apa yang terjadi? Karena dia sudah ditentukan vonis mati, dia ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana akhir hidupnya? Bapak Ibu, coba kita saksikan. Soal eksekusi mati Freddy, saya izin minum dulu. Ada bau wangi setelahnya. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Jawa Tengah Agnes Triani, mengungkapkan suasana detik-detik sebelum dan sesudah proses eksekusi mati Freddy Budiman di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, 2016 lalu. Agnes ikut serta hadir menyaksikan proses eksekusi mati Freddy. Dia mengungkapkan sempat mencium bau wangi setelah Freddy ditembak mati. Hal itu ia sampaikan dalam video yang diunggah di akun TikTok Aiman Midjaksono Vivalo.
Freddy sendiri merupakan bandar narkoba kelas kakap yang divonis hukuman mati. Sebelum menjalani proses eksekusi, Freddy disebut telah bertobat dan menjalani hari-harinya di penjara dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Melalui unggahan video di akun TikTok pribadi milik pembawa berita Aiman Wicaksono, mantan Kepala Kejaksaan Cilacap itu menuturkan suasana yang dirasakan sebelum dan sesudah proses eksekusi mati Freddy Budiman. Karena saya pada waktu itu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, saya hadir di sana pada waktu eksekusi. Suasana sebelum eksekusi hujan deras, angin kencang, air laut naik, kata Agnes. Pada saat itu, Agnes selaku Kepala Kejaksaan mengaku turut hadir menyaksikan proses eksekusi mati bandar narkoba kelas kakap itu di lapangan Tunggal Panaluan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Jumat, 29 Juli 2016, dini hari. Tak hanya itu, Agnes juga menuturkan jika ia sempat mencium bau wangi semerbak yang berhembus terbawa angin sesaat setelah Freddy ditembak dengan senapan laras panjang milik regu tembak Brimob. Setelah eksekusi terlaksana, udara itu baunya harum sekali. Gak ada pohon atau bunga di sekitar, karena setelah eksekusi baru tercium wangi. Saya tidak tahu wangi apa, tapi mirip wangi parfum, ungkapnya. Kepada Aiman, Agnes juga menuturkan permintaan terakhir Freddy sebelum dieksekusi mati. Mantan gembong narkoba itu rupanya meminta agar dirinya tidak ditutup matanya saat proses eksekusi berlangsung. Sebelum dieksekusi, dia sholat baru berangkat ke tempat eksekusinya. Setiap permintaan terakhir dari orang yang mau dieksekusi itu selalu dikabulkan kalau masih bisa kita penuhi. Waktu itu, permintaannya, Freddy tidak ditutup matanya, kata Agnes. Ya, karena saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, saya hadir di sana pada waktu eksekusi. Itu suasana sebelum eksekusi, hujan deras, angin kencang, air laut itu naik. Setelah eksekusi terlaksana, itu udara itu baunya harum. Ada yang ada pohon bunga dan sebagainya. Karena setelah eksekusi baru tercium wangi itu. Saya tidak tahu wangi apa, tapi wanginya itu mirip wangi parfum, tapi nggak ada di dunia ini, sebenarnya di merek-merek lain. Sebelum dieksekusi katanya taubat. Sebelum dieksekusi, dia sholat dulu, baru berangkat ke tempat eksekusi. Setiap permintaan terakhir daripada orang yang mau dieksekusi itu selalu dikabulkan kalau memang masih bisa kita penuhi. Oke, waktu itu permintaannya adalah? Permintaannya tidak ditutup mata. Ibu-ibu, seorang gerbong narkoba yang bagi kita bisa jadi kita anggap adalah orang yang paling bersalah, yang banyak dosanya, sehingga pantas divonis mati oleh penegak hukum. Tapi ternyata di ujung hidupnya dia adalah orang yang mendapatkan karunia besar dari Allah SWT. Kenapa? Karena diberikan kesempatan untuk bertobat. Bahkan sebelum divonis mati ditembak itu, dia minta untuk sholat tobat. Bahkan sampai permintaan terakhirnya adalah tidak mau ditutup matanya ketika dieksekusi mati. Agar apa kata dia? Agar saya bisa menyaksikan dosa-dosa saya. Babi rahmakumullah, inilah gambaran husnul khotimah, su'ul khotimah. Inilah esensi daripada kata istiqomah tadi. Kenapa kata Rasulullah, innamal amalu bil khawatim? Karena ujung yang menentukan harga surga kita dan neraka kita nanti akhirat adalah seperti apa kita mengakhiri hidup kita di dunia. Dan itulah akan menentukan seperti apa nanti posisi kita di akhirat. Sehingga penting bagi kita untuk istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, apa tanda-tandanya orang yang mendapatkan kesempatan husnul khotimah? Dalam satu hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa man arada, barang siapa, kata Rasulullah, man arada, barang siapa di antara hamba Allah yang diinginkan kebaikan bagi dirinya, yaitu husnul khotimah, maka kata Rasulullah, Allah akan sibukkan dia, Allah akan pekerjakan dia, Allah akan gunakan dirinya. Yasta'malahu. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya Allah mempekerjakan dirinya?
Bagaimana caranya orang menyibukkan orang itu? Kata Rasulullah, maka diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal dunia. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malahu. Apabila Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya, mempekerjakannya, menyibukkannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ista'malahu? Kata Rasulullah, yuwaffiqhu li'amalin salih qabla mautihi. Allah akan bimbing dia, Allah akan tuntun dia untuk sibuk dalam amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, sampai kemudian ajal menjemputnya. Ibu-ibu, apa maknanya di sini? Istiqomah. Bahwa cara kita menjemput husnul khotimah itu adalah istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kenapa kita harus mengetahui jalan, peta untuk istiqomah itu. Karena sesungguhnya di antara tanda-tanda orang mendapatkan karunia husnul khotimah, sebagaimana yang tadi kita saksikan itu dalam ujung hidupnya, Allah berikan kesempatan ujung yang baik. Dengan amal-amal soleh yang biasa dia lakukan, Allah mudahkan sampai Allah menjemput dirinya meninggalkan dunia ini. Yasta'malahu. Bapak Ibu rahimakumullah, karena itu ada satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita agar senantiasa bisa istiqomah menapaki jalan takwa ini. Agar kita diberikan kemampuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memohon, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca bersama-sama doanya. Ikuti bersama saya, Ibu. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya, dan sebaik-baik amalku adalah pada penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah pada saat aku berjumpa denganmu. Ibu-ibu, ada yang sudah hafal doa ini? Yang belum hafal, bisa dicatat, bisa ditulis, bisa difoto, kemudian sama-sama kita amalkan. Karena untuk istiqomah menapaki jalan taat, istiqomah menapaki jalan takwa ini, kita butuh kekuatan, kita butuh bimbingan agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Tidak cukup dengan usaha kita gitu, tapi senantiasa juga melibatkan Allah di dalamnya. Ibu-ibu, hanya Allah yang bisa menentukan di antara kita seperti apa akhir hidup kita. Tugas kita adalah berikhtiar. Tugas kita berusaha. Kemudian kita berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, mengikuti ikhtiar itu, dan setelah itu kita serahkan seperti Allah memberikan keputusan kepada kita. Allahumma ja'al khaira umri. Bersama-sama, Allahumma ja'al khaira umri. Ya Allah, jadikanlah umurku sebaik-baiknya. Akhirahu, jadikan umurku sebaik-baik akhirnya. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku adalah pada penutupnya. Wa khairu ayyami yauma liqa'ik, dan sebaik-baik hariku adalah pada saat aku menjumpaimu. Insyaallah doanya pendek, ibu-ibu ya. Dihafal dalam 5 menit, insyaallah sudah hafal. Apalagi santri, ya 1 menit bisa ya. Ini doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita untuk minta bantuan, minta pertolongan, minta maunah agar Allah senantiasa membimbing kita ya, kepada jalan istiqomah dalam ketaatan kepadanya.
Kata Rasulullah SAW, kalau kita sudah istiqomah dalam menempuh jalan ketaatan itu, maka memungkinkan, kata Rasulullah, nanti kita dibangkitkan oleh Allah kiamat itu di alam yang sudah dimensinya berbeda dengan dunia ini, dalam kondisi seperti apa kebiasaan kita. Bahkan juga kata Rasulullah, orang yang biasa dalam kebiasaan yang baik, maka dimungkinkan dia meninggal dalam kondisi seperti kebiasaannya itu. Ibu-ibu, pernah kita dengar ada orang yang meninggal di masjid ketika dia sholat bersujud? Ada, Bu, ya? Ada orang yang ketika meninggal di masjid ketika ngaji Quran. Pernah dengar, Bu, ya? Kira-kira kita ingin nggak mati seperti itu? Bapak Ibu, tidak semua orang pilih seperti menjumpai kematiannya seperti yang kita dengarkan beritanya itu. Semua orang merindukan betapa Allah memberikan rahmat karunia kepada orang pilihannya untuk bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang baik, di tempat terbaik, bersama dengan orang-orang baik. Tapi tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Di bulan Ramadan yang lalu, 2023, persis ya, mungkin ibu pernah dengar, ada seorang ibu-ibu ketika mengikuti lomba tilawah Al-Quran, mungkin seperti santrinya Gema ya, dilombakan. Ketika juri menilai bacaan Qurannya, baru 3 ayat pertama, ternyata itulah saatnya Allah menjemput ajalnya. Ketika dia membaca Al-Quran, dia terjatuh begitu saja, dan kemudian habis nafasnya. Pernah dengar, Bu, ya? Betapa bahagianya ya, orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, menjumpai Allah dalam kondisi dia beribadah kepada Allah di masjid rumah Allah ya, bersama dengan orang-orang yang baik yang mengelilingi dirinya. Dan itulah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan seorang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita sering maksiat, maka memungkinkan orang itu meninggal dalam kondisi yang melaksanakan maksiat sebagaimana kebiasaannya. Tapi sebaliknya, ketika orang yang soleh taat kepada Allah, biasa melaksanakan kebaikan, maka memungkinkan dia dipanggil Allah dalam kondisi dan melaksanakan kebaikan yang biasa dia lakukan itu. Itulah sebabnya membiasakan kebiasaan baik itu dengan istiqomah terus menerus. Karena tidak tahu kapan, di titik mana Allah akan mengakhiri ajal kita, itu rahasia Allah. Tapi kita ingin bahwa saat-saat ketika Allah menjemput ajal kita, kita dalam kondisi yang kita berbangga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ini mungkin kisah yang terakhir yang terjadi, saya bilang kemarin, tahun 2023 kemarin. Ini santri Gemah di Jakarta. Alhamdulillahilladzi bahari alal akibatu. Ibu-ibu, singkat sekali ya, betapa mudahnya Allah menunjukkan kepada kita. Ada seorang ibu-ibu ketika mengaji Al-Quran, saat itulah kemudian Israel datang menjemputnya. Kira-kira ada yang mau seperti ini, angkat tangan? Mau kan, Bu, ya? Ya. Ibu-ibu takut angkat tangan. Kalau ditanya sekarang siap nggak gitu. Ibu-ibu, itu pemandangan yang indah sekali. Ketika kita di rumah Allah, di masjid, membaca Al-Quran,
bersama dengan orang-orang yang soleh-solehah mendampingi kita. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ini sebuah kebanggaan. Dan hanya orang pilihan yang mendapatkan kesempatan seperti ini. Yang ingin mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah dalam kondisi terbaik, angkat tangan. Ternyata ibu-ibu yang banyak angkat tangan, bapak nggak berani. Bahaya kalau tanya duluan mana ibu-ibu, ya bapak duluan, mempersilakan ibu-ibu yang duluan. Gitu. Ibu-ibu rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi saya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ada orang yang wafat ketika sholat, ada wafat ketika bersujud, bahkan juga ada yang wafat ketika dia sedang mengaji tilawah Al-Quran. Maka apakah itu terjadi dengan kebetulan saja? Bapak Ibu, itu tidak terjadi kecuali dengan membiasakan diri melaksanakan amal-amal kebaikan itu. Dengan istiqomalah sungguhnya Allah akan berikan kita hadiah. Orang yang mendapatkan hadiah menjumpai Allah dalam kondisi terbaik dengan ibadah terbaik yang dia laksanakan karena dia sudah membiasakan diri melaksanakan amal-amal baik itu sebelum Allah menjemputnya. Karenanya istiqomahlah. Itulah pentingnya. Karena sungguhnya dengan istiqomah itu, istiqomah dengan kebaikan, istiqomah dengan ketaatan kepada Allah, itulah sesungguhnya yang akan bisa menentukan kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, mengakhiri hidup kita dengan kebiasaan yang baik yang biasa kita lakukan. Maka biasakanlah, istiqomahlah untuk melaksanakan kebaikan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Ibu-ibu, sampai Allah menjemput kita. Kita ngaji setiap hari, target 1 juz, one day 1 juz, atau mungkin ada setengah juz 1 hari. Atau bahkan ada juga 1 ayat 1 hari, yang penting istiqomah. Kata Rasulullah, al-istiqomah khairum min alfi karamah. Karena amalan istiqomah itu lebih baik dari 1000 kemuliaan. Wa in qalla, istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan amalan yang banyak, tapi tidak istiqomah. Tapi yang Allah cintai adalah amalan istiqomah walaupun sedikit. Ibu-ibu yang biasanya sedekah subuh, maka itu menjadi amalan andalan. Ibu-ibu yang biasa sholat duha, istiqomah walaupun 2 rakaat. Ibu-ibu yang biasa tilawah Al-Quran 1 juz 1 hari, istiqomah walaupun setelah keluar dari Ramadan. Jangan sampai kemudian di bulan Ramadan kita memborong semua amalan, habis itu Al-Qur'annya kita simpan. Kenapa? Karena sudah khatam. Ada seperti itu, Bu, ya. Habis itu Qur'annya diambil tahun depan untuk dibuka lagi. Insya Allah di sini tidak ada. Yang luar sana yang ada. Di luar itu datang ke sini. Ibu-ibu, istiqomah. Karenanya kita berdoa kepada Allah sekali lagi. Kita punya HP, ini juga bagian dari alat kita untuk istiqomah. Menyebar kebaikan. Jadi teknologi yang kita miliki ini untuk apa kita gunakan? Apakah menyebarkan dakwah kebaikan, mengajak ajakan yang baik, atau justru menyebarkan gosip, fitnah dan lain sebagainya? Maka HP kita juga akan menjadi saksi pada saatnya nanti. Apakah mengantarkan kita menabung istiqomah, melaksanakan kebaikan, amal soleh, atau sebaliknya dengan HP yang kita miliki itu kita menabung dosa-dosa setiap hari. Maka hati-hatilah dengan sosmed. Hati-hatilah dengan sosmed. Gunakan dia dengan proporsional. Karena dia juga merupakan bagian dari alat yang harus kita berdayakan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ibu-ibu, alhamdulillah. Ini sudah jam berapa nih? Pak Agus? Allah berikan kita kesempatan. Ini sudah 1 jam. Saya percepat, Bu, ya. Di bulan Ramadan kemarin adalah tarbiyah yang luar biasa. Pendidikan latihan yang istimewa. Yang Allah berikan kepada kita orang beriman. Untuk apa? Istiqomah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, di bulan Ramadan itu adalah latihan kita untuk menjadi
hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah mengatakan puasa itu diwajibkan bagi orang beriman, sebagaimana juga Allah wajibkan orang-orang sebelum kita untuk apa, Bu? La'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ibu-ibu, alhamdulillah, pendidikan takwa di bulan Ramadan ini penting dan sudah kita dapatkan, dan memungkinkan bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada orang pilihan. Dan Allah hanya mewajibkan puasa itu bagi siapa, Bu? Bagi siapa? Puasa itu wajib bagi siapa? Orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak diwajibkan untuk berpuasa. Betul, Bu, ya? Nah, tujuan daripada ibadah puasa itu adalah, nah ini. Next, coba manual. Oh, itu sudah. Ya. Targetnya Madrasah Ramadan itu tidak lain agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sehingga kalau bisa dikatakan bahasa lainnya, puasa itu adalah momentum sertifikasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeleksi siapa di antara orang beriman yang berhak mendapatkan predikat sebagai la'allakum tattaqun. Kenapa Allah menetapkan target goal tujuan berpuasa itu adalah takwa? Ada yang tahu? Ada Quran di sini. Pertanyaannya, kenapa Allah menetapkan tujuan puasa adalah takwa? Bapak Ibu, karena ternyata hanya orang bertakwa saja yang akan mendapatkan kesempatan untuk meraih kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang bertakwa saja, kata Allah, yang akan dijanjikan mendapatkan kunci surga. Sekarang saya tanya ibu-ibu, angkat tangan. Nanti hadiahnya Al-Quran. Siapa yang sudah merasa sudah puncak kunci surga? Ada? Ada mas-mas yang angkat ya? Kunci kos-kosan. Ibu-ibu, semua kita tidak ada yang punya kunci surga, betul ya? Tapi Allah buat pengumuman. Lewat Rasulullah SAW, kira-kira katanya begini, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sampaikan pengumuman kepada umatmu bahwa aku akan berikan kunci surga itu. Tapi syarat ketentuannya berlaku. Ada nggak pengumuman seperti itu? Ada nggak? Ada yang tahu santri? Di ayat berapa? Di surat berapa? Ada pengumuman tentang bahwa Allah akan bagikan kunci surga dengan syarat ketentuan berlaku. Ali Imran ayat. Oh, siapa yang jawab tadi? 15. Keliru saya. Ternyata bocorannya sudah ada. Batal, Bu, ya? Ya. Nanti ibu-ibu, di ayat ini Allah membuat pengumuman bahwa bagi siapapun yang bertakwa, maka dia akan mendapatkan kesempatan meraih kunci surga. Jadi syaratnya kunci surga itu apa? Hanya bagi hamba Allah yang Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbikum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Sampaikan Muhammad, kata Allah, buat pengumuman, sampaikan kepada umatmu, aku akan berikan kunci surga itu. Bagi siapa, kata Allah? Bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Ibu-ibu, sekarang sudah tahu yang dapat kunci surga itu siapa? Orang yang bertakwa. Ibu-ibu, karenanya kita puasa itu bukan Allah yang butuh, tapi yang butuh siapa? Kita. Karena dengan puasa itulah syarat kita untuk mendapatkan kunci surga itu. Karena Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan kesempatan untuk meraih kunci surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebutkan tawaran ini adalah tawaran yang lebih menarik dari segala kenikmatan, simbol-simbol kebahagiaan, harta kekayaan yang dicari oleh manusia. Tidak sebanding, kata Allah. Tapi kalau kalian mau, aku berikan surga itu dengan segala kenikmatan yang lebih baik dari semua ini. Jadi yang lebih baik, kata Allah, dari apa yang kalian banggakan di dunia. Apa itu? Kunci surga. Dan makanya Allah menyebutkan dengan puasa itu
paling tidak di ayat 16, 17 itu Allah menyebutkan ada 5 karakter manusia surga dari hasil latihan pendidikan puasa itu. Yang pertama adalah as-sabirina, orang yang sabar. As-sadiqina, as-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ayat berapa itu? Di ayat 17 Allah menyebutkan 5 karakter manusia surga. Hasil didikan puasa itu adalah orang yang sabar, orang yang jujur, as-sadiqin, wal qanitin, orang yang patuh, taat, disiplin atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina, dan orang yang senantiasa gemar berbagi, bersedekah, berinfak, berzakat dengan harta yang dia miliki. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Dan ciri manusia surga itu adalah orang-orang yang bangun di sepertiga malam, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Allah, hamba Allah yang akan berikan dia kunci surga itu. Sekarang Bapak Ibu yang sudah merasa dapat kunci surga, sudah ada? Puasa itu, kata Allah, adalah pendidikan untuk meraih predikat takwa. Dengan takwa itulah Allah akan menjamin hambanya untuk meraih kunci surga itu. Cirinya, kata Allah, ada di surat Ali Imran ayat ke-17. As-sabirina. Coba kita baca bersama. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa meraih surga, masuk surga bersama-sama dengan amalan taat yang istiqomah kita laksanakan dari hari ini sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada yang belum tersampaikan. Tadi yang bisa jawab pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ada 5 Al-Quran di sini yang disediakan panitia untuk dibagi kepada Bapak Ibu yang ingin memiliki Quran ini, Quran terjemah atau mushaf asli. Mushaf tanpa terjemah. Santri boleh ya. Semua jamaah boleh, kecuali panitia. Panitia. Bapak Ibu, Majelis Duha ini sudah berjalan 12 tahun. Kira-kira siapa yang masih ingat siapa pemateri Majelis Duha yang pertama hadir di sini dulu? Ada yang angkat tangan? Ustadz? Ustadz betul ya? Ya? Ternyata keliru Ustadz. Yang pertama. Ustadz Abu itu yang kedua bulan Juni. Ketika yang pertama itu, waktu itu Ustadz Teguh ternyata adalah ulang tahun beliau tanggal 27 Mei. Sehingga waktu beliau mengatakan, waduh, saya ini gak nyiapkan tumpeng katanya. Dan akhirnya beliau menjanjikan untuk makan bersama bagi semua jamaah pada bulan Juni berikutnya. Sehingga waktu itu kita mengundang pembicara yang kedua, Ustadz Abu ya. Yang pertama itu adalah Ustadz Ferry Dwi Sampurna. Betul Pak? Bagus? Dwi Sampurna. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang tahu Direktur Majelis Duha, Direktur Puslit Kopi dan Kakao ketika pertama setelah Pak Dr. Teguh Wahyudi? Pak Dr. Misnawi. Betul Bu ya? Mau Bu? Jangan-jangan tetangga Bu.
Bu, Presiden ini jamaah istiqomah ini. Ya. Ibu-ibu, satu pertanyaan dari materi tadi yang saya sampaikan. Di surat berapa, di ayat keberapa, Allah menjelaskan bahwa Allah membuat pengumuman bahwa gak sabaran jawab Bu ya. Imronnya betul Bu. Ya. Pengumumannya di ayat berapa Bu? Ayat 17. Ayat berapa pengumumannya? Ayat 15, betul. Pengumumannya di ayat 15 Bu. Kalau ciri orang yang dapat kunci surganya di ayat 17. Ibu-ibu, pertanyaan berikutnya, wasiat takwa itu penting dari Allah SWT. Di surat apa? Ayat keberapa wasiat takwa itu? Itu di belakang. Al-An'am 153, betul Bu ya? Monggo Bu, yang di belakang. Ternyata cepat-cepatan. Masih ada lagi. Ibu-ibu. Hah? Oh bapak-bapak. Mohon maaf bapak-bapak. Ini tuh bapak juga sudah 3 ibu. Karena memang lebih banyak ibu-ibu. Atau Ustaz Agus beri pertanyaan? Oh Pak Ade. Baik. 2 ini, oh ya, monggo Ustaz Agus yang akan berikan pertanyaan. Karena tadi memang memberikan pertanyaan. Kayaknya ada yang di prank tadi ya. Menyambung, maaf, keliru megang. Menyambung tadi sosialisasi, barangkali ada yang mau membangunkan gedung lantai 2 untuk IPK 1, lantai 2 saja. Monggo, hadiahnya Quran. Monggo lelang. Yuk. Atau satu ruangan berapa Ustaz Farid? Satu ruangan gedung IPK 1 berapa nilainya? Nilai wakafnya Pak Haji? Berapa? 100 juta. Monggo dilelang. Kunci surga. 100 juta lelang gedung. Ada yang berani? Ya kalau nggak 100 juta nggak apa-apa, 200 juta. Siap anak-anak? Atau siapa yang siap mengikhtiarkan 100 juta? Siap dulu ya? Monggo. Betul? Nggak ada? Siapa yang berani 50 juta? 10 juta? 1 juta? Ini untuk gedung, bukan untuk membeli Al-Quran ya. Ini udah rendah nih, 1 juta. 100.000. Bu, 100.000 Bu. Ya, berani Bu? Ya, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga diminta memberikan pertanyaan. Ada apa-apa Bu? Monggo Bu. Nanti serahkan ke panitia. Ya, Ibu dapat hadiah Quran, Ibu wakaf ke sana. Nanti ada titipan dari ibu-ibu juga, Ibu nggak apa-apa Bu. 100 jadi 1 juta gitu ya. Diajak ibu-ibu yang lainnya. Ibu koordinatornya, monggo. Ini ada lagi Bapak-bapak, monggo. Adik-adik, ayo. Siapa yang berani mengclosing bapak ibunya? 1 juta untuk berwakaf. Kalau nggak ada, tadi Ustadz Sukri menyampaikan 5 ciri ahli surga. Yang konsentrasi tadi ada di Quran surat apa, ayat berapa? Enggak, untuk putra. Tadi belum menyampaikan 5 ciri ahli surga yang disebutkan di Al-Quran. Monggo Pak. Masya Allah, jenengan dapat 17 juta ya. Kami dapat 17 juta dari jenengan maksudnya. Silakan Pak, ambil Pak. Monggo, betul. Edukasi konsentrasi. Pak Sinten dan saya. Pak Dewi, barokallah, masya Allah, tabarakallah, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sungguh luar biasa atas penyampaian dari beliau. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu doa. Namun sebelum itu kami menghimbau untuk para hadirin untuk menggerakkan dan mengisi
kotak coklat yang ada di sisi kiri dan kanan hadirin sekalian, karena perlu kami tekankan bahwa segala kebutuhan operasional Majelis Duha ini sepenuhnya merupakan infak dari para jamaah. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syukri Nur Salim. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, sebagai penutup dan penyempurna dari majelis kita pada pagi hari ini, mari sejenak bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menundukkan kepala kita, mengikhlaskan hati kita untuk senantiasa memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala hajat, harapan dan keinginan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nakhfid. Narju rahmatak, narju rahmatak, narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Inna 'adzabaka bil kafirin mulhaq. Allahumma ja'al jam'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma rabbana zalamna anfusana, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rahmanir Rahim, Engkau telah zat yang maha pengampun. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa anak istri kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, para asatidz kami, para pembimbing kami, dan para pemimpin kami. Ya Allah, tanpa ampunanmu sungguh kami termasuk orang-orang yang akan merugi. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa la taj'alna min su'il khatimah. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, dengan rahmatmu ya Allah kami mohon kepadamu. Ya Allah, pilihlah kami di antara hamba-Mu untuk menjadi bagian dari hamba-Hamba yang berkasih dan sayang-Mu ya Allah. Berikan kami kesempatan berjumpa dengan-Mu dalam kondisi husnul khatimah, akhir yang baik dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, jangan masukkan kami di antara hamba-Hamba yang termasuk dalam su'ul khatimah, akhir yang buruk dalam hidupnya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, Engkau telah zat yang maha pemaaf. Ya Allah, kami sadar bahwa betapa banyak dosa-dosa kami selain dosa zalim kami kepadamu. Namun ya Allah, kami juga punya dosa-dosa kepada sama manusia. Karenanya Allah ya Rahmanir Rahim, pada kesempatan halal bihalal di pagi hari ini, di majelis duha ini, ya Allah, kalau ada di antara orang-orang yang pernah kami sakiti, pernah kami kecewakan, pernah kami merugikan dan menzalimi diri mereka sendiri, ya Allah, berikan kesempatan untuk mendapatkan maaf, meridhai, agar kesalahan kami diampuni oleh-Mu. Ya Allah, ya Rahmanir Rahim, sungguh ampunan-Mu tidak Kau berikan kepada kami hamba-Mu, kecuali ketika hamba-Mu yang lain yang kami zalimi merelakan dan meridhainya. Karena ya Allah ya Rahmanir Rahim, pada kesempatan silaturahim halal bihalal pada pagi hari ini, berikan kesempatan kepada kami untuk menggugurkan dosa-dosa kami, dosa dan kesalahan sama manusia setelah dosa kepadamu ya Allah, dengan saling bersalaman, saling memaafkan, agar silaturahim ini menjadi wasilah bagi kami untuk saling menggugurkan dosa dan kesalahan di antara kami sama manusia.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya Rahmanur Rahim, jadikan momentum pada pagi hari ini ya Allah menjadi momentum yang dapat mengantar kami meraih hidayah-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan kami pada pagi hari ini menjadi pun yang mendatangkan keberkahan dan rahmat-Mu ya Allah, untuk kami berhimpun, untuk saling taat, saling menguatkan dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, kumpulkan kami bukan hanya di majelis ini di dunia ya Allah, tapi Allah jadikan majelis ini agar kami juga bisa dihimpun bersama-sama nanti di surga-Mu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahmanur Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami. Ya Allah, bil khusus kepada orang tua kami, kalau hari ini masih ada yang masih hidup, ya Allah jadikan mereka adalah tempat kami untuk meraih keridhaan-Mu dengan melaksanakan ketaatan atas perintah dan larangan kedua orang tua kami. Ya Allah, kalau pada hari ini ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal dunia, sudah tidak bersama dengan kami, ya Allah jadikan momentum pada pagi hari ini untuk kami mengirimkan pahala-pahala doa-doa terbaik agar mereka juga mendapatkan hadiah dari kami anak-anaknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.